Bila mungkin ibu pernah dengar ibu Mia kejam, maka saya harus ikhlas menerima status itu karena memang nggak populer ya Bu jadi Kajati ya Bu. Kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu seperti itu. Kita akan buktikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami ingin semuanya equality before the law, artinya semua kedudukannya sama di hadapan hukum. Siapapun dia, kalau nggak bersalah harus bertanggung jawab. Kepada Tribuners, tentunya saya ingin menyampaikan pesan selain tadi mentaati aturan untuk mencegah adanya ancaman hukuman. Saya ingin juga menghimbau pada semua usia produktif dari teman-teman Tribuners agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu tidak akan pernah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kita jumpa lagi dengan saya Hasanah Samhudi, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru. Tribuners, pagi ini kita akan ngulik sedikit tentang masalah materi yang banyak hangat dibicarakan hampir setiap hari. Itu adalah terkait masalah kiprah dari kejaksaan. Nah, pagi ini sudah bersama saya itu satu orang yang cantik, yang memangku, yang menjadi punggawa untuk penegakan hukum di salah satu penegakan hukum di Riau ini. Nah, hari ini acara Tribun Newsmaker kita akan berbincang dengan Ibu Mia Amiati. Ibu Mia Amiati ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Bagi Tribuners yang mengikuti pemberitaan Tribun Pekanbaru, mungkin sudah tahu kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh seorang Mia Amiati di Provinsi Riau ini. Mari kita sapa Ibu Mia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rekan-rekan Tribuners adalah suatu kebanggaan bagi kami. Ibu langsung berkenan untuk bisa hadir di ruangan kami untuk bisa menghadirkan kita berbincang-bincang dengan harapan ada sesuatu yang bisa bermanfaat tentunya. Amin. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Soalnya sehat itu yang utama ya Bu. Siap. Supaya bisa beraktivitas. Iya. Ibu, kita langsung saja mungkin ya materi. Tapi sebelumnya Tribuners, sepertinya kita perlu menyapa Ibu ini karena ada beberapa hal yang kira-kira perlu diketahui Tribuners. Jadi salah satunya adalah kita memberi apresiasi dengan Ibu Mia. Awal Desember lalu terpilih sebagai menjadi peringkat pertama di seleksi yang berkualifikasi untuk di kejaksaan. Selamat ya Ibu ya untuk itu. Dan juga di awal Januari ini Bu Mia juga dinobatkan mendapat penghargaan sebagai Cyber Riau Awards ya, seperti itu. Karena kiprah dari Ibu Mia sebagai Kajati dalam mengatasi masalah-masalah hukum di sini dan juga koordinasi dengan teman-teman di media. Oke lah, Ibu Mia, kita mungkin bisa langsung berbicara. Kita bicaranya mungkin lebih luas saja Ibu ya. Sedikit tentang kejaksaan. Ini kalau dihitung-hitung 1 tahun lebih 23 hari ya Ibu, sudah menjadi Kajati Riau. Sebelumnya Ibu ini Bu Mia ini sudah menjadi Wakajati. Kira-kira apa sih Bu yang sudah dicapai selama 1 tahun ini? Silakan. Jadi kalau prinsip kami kebetulan di mana kami langit dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi pada saat pertama saya ditugaskan di sini sebagai Wakajati, tupoksi kami tentu dengan kapasitas sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi selama 20 bulan. Kemudian alhamdulillah rupanya dapat promosi tidak jauh-jauh Bu, dan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Tentunya setelah saya mencoba mengevaluasi dan
melihat selama 20 bulan apa saja yang perlu saya tindak lanjuti sebagai generasi penerus dari pejabat sebelum saya, dan apa yang harus saya menjadikan skala prioritas agar kejaksaan tidak dianggap tidur terus. Jadi akhirnya saya bersama teman-teman, para asisten, para wakajati, dan para koordinator, seluruh teman-teman yang jadi pegawai di sini, kami mencoba membuat suatu terobosan. Yang pertama kami lakukan adalah mencoba membuat suatu perubahan. Memang kalau mencoba mengalihkan dari zona nyaman kepada sesuatu yang berubah, harus tertib, harus teratur, itu agak sulit. Tapi dengan suatu upaya memberikan contoh dari diri sendiri kepada yang lain, alhamdulillah ini semua merasa membutuhkan. Jadi, ada konkretnya Bu di situ, Bu? Ini mengenai masalah penerapan IT. Oke. Dulu kan semua manual, serba manual semuanya, dan masih banyak kebocoran atau bolong-bolong yang tidak bisa dipantau karena misalnya dari mulai soal absen atau apapun, semuanya harus dengan manual. Nah sekarang kami rombak semua dengan IT, menggunakan digital semuanya, dan kami memanjakan pegawai dengan syarat bahwa semua harus tertib. Ada di situ namanya DILAN, digital melayani. Jadi semua kebutuhan pegawai difasilitasi dari satu genggaman handphone bisa, ataupun dari laptopnya masing-masing. Mau mengajukan cuti tinggal klik apa cuti, atau mengajukan izin, atau menaikkan pangkatnya, atau memohon kenaikan gaji berkala, semua terlayani dalam satu aplikasi. Itu sudah running sekarang? Sudah dilaksanakan. Jadi itu fasilitas yang termudah terutama untuk pegawai sendiri. Kemudian yang kedua adalah kami mencoba menjangkau pada masyarakat luas di masa pandemi ini agar tidak perlu susah-susah datang ke kejaksaan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan ataupun ingin berkomunikasi atau mendapatkan pelayanan hukum. Ada 16 portal online yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi sudah bisa diakses, nanti mungkin Ibu bisa coba, semuanya bisa terlayani dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena sekarang di era terbentuknya zona integritas ini, yang diutamakan adalah untuk mencoba meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ini kalau dibilang kan Bu Mia ini kan masuk wilayah menjadi sebagai seorang kajati, tiba-tiba dalam 3 bulan kemudian jebret pandemi masuk. Kira-kira pengaruh nggak sih Bu terhadap penanganan kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi? Sangat berpengaruh Bu, sangat berpengaruh. Makanya perlu inovasi dan kemauan keras dari teman-teman semuanya. Salah satu di antaranya karena kami tidak boleh menolak bekas perkara dari penyidik perkara pidana umum dan kepolisian, maka kita harus mengupayakan bagaimana caranya sidang tetap bisa berjalan tanpa harus melanggar prokes atau protokol kesehatan, sehingga diupayakan dengan cara sidang online. Dan alhamdulillah sidang online awalnya memang memberatkan, sekarang sudah difasilitasi dengan payung hukum yang jelas. Teman-teman sesama aparat penegak hukum, baik dari majelis hakim maupun pihak dari para pengacara ataupun dari penyidik sendiri, semua sudah saling kondusif semuanya, saling bahu-membahu dan terlaksana dengan baik. Meskipun awalnya kami sampai jam 11 malam tuh harus siap menunggu semua rekap dari sidang online. Itu real time dalam 1 hari bisa dilaporkan semuanya Bu. Alhamdulillah teman-teman mempunyai semangat yang luar biasa. Jadi selama ini kami sekarang sudah tidak ada lagi hambatan dalam melaksanakan kegiatan sidang online tersebut. Itu. Ya soalnya kan yang namanya pandemi itu membuat kita kan, kejaksaan ini kan salah satu lembaga yang sangat bersinggungan dengan masyarakat semuanya. Itu ada baik di ruang sidang sebelumnya itu kan intens biasanya. Itu ada protokol kesehatan seperti apa yang selain dari prokes yang umum yang sudah diketahui masyarakat? Ada hal-hal khusus nggak yang dilakukan oleh yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi ini? Selama ini yang kami bekali teman-teman para JPU yang sidang itu kita bekali dengan APD, tentunya kita siapkan dengan secara gratis untuk seluruh jaksa tanpa mereka harus beli sendiri, karena itu kan sudah suatu pengorbanan juga Bu. Kemudian kita juga berupaya secara rutin melakukan swab Bu. Dulu kan adanya rapid sekarang sudah naik pada swab antigen. Alhamdulillah kita punya alatnya, hanya perlu bantuan dokter. Jadi karena untuk membaca ya untuk bisa melaksanakan kegiatan swab ininya kan tidak bisa sembarang orang melaksanakannya. Jadi
tetap semuanya kalau ada yang satu terindikasi, semua akan diupayakan bagaimana untuk mencegah yang lain jangan sampai terjadinya penyebaran yang lebih luas gitu. Dan itu pun dipantau oleh Kejaksaan Agung. Jadi pimpinan di Kejaksaan Agung sangat merespon jika suatu daerah, bukan hanya di Riau, terjangkit beberapa orang yang memang perlu dukungan, misalnya obat ataupun alat-alat untuk mengetes swabnya, itu pasti akan di-drop, akan dikirim. Jadi teman-teman di Kejaksaan difasilitasi ya, untuk mereka tetap bekerja dengan nyaman, aman, seperti itu. Alhamdulillah vaksin, ya Bu. Kalau vaksin kami memang belum menjadi sasaran untuk menjadi penerima. Setelah nakes ya nanti ya. Setelah nakes insya Allah. Cuma tugas kami sekarang di sini adalah untuk bisa melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan terhadap pelaksanaan vaksinasi tersebut. Karena terindikasi masih ada beberapa pihak yang menjadi orang yang memprovokasi untuk menolak vaksin, kemudian juga mencoba menggagalkan rencana-rencana pemerintah yang lain. Yaitu tugas dari jajaran bidang intelijen. Apabila ada yang dianggap sebagai pihak atau orang yang termasuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, tentu akan naik kepada perkara. Sudah ada itu Bu di Riau ini? Sebelum tahap sampai hari ini belum Bu, cuma mudah-mudahan tidak ada karena masih bagaimanapun tetap alhamdulillah, jangan sampai ada lah ya Bu ya. Beda pada saat diterbitkannya undang-undang Cipta Kerja, itu banyak yang jadi perkara, termasuk rekan-rekan yang mencoba mengacaukan suasana sampai menggulingkan mobil kendaraan dinas dari aparat penegak hukum, itu akhirnya diproses menjadi suatu perkara. Emang suatu bukan pelanggaran lagi, tapi tindak pidana. Bu, kalau kemarin itu kan Bu Mia kan sebagai Wakajati 20 bulan tentu sudah paham sih kasus-kasus apa saja sih yang ada di masuk wilayah domainnya Kejaksaan Tinggi. Kemarin ada sempat serah terima pisah sambut dengan Pak Uung ya. Pak, ada pesan khusus dari Pak Uung Bu? Kasus-kasus apa kira-kira yang perlu menjadi prioritas? Saat kami menerima serah terima jabatan dari Pak Uung, tentunya ada tempat estafet yang harus kami laksanakan Bu, karena masih bagaimanapun jenjang itu tetap harus berjalan, di mana pada saat itu memang penanganan perkara tindak pidana korupsi masih belum signifikan, artinya ya belum sesuai dengan harapan masyarakat, perlu ditingkatkan. Kemudian yang lain-lainnya sih termasuk yang menarik perhatian masyarakat adalah masalah karhutla, karena masyarakat sudah pintar, sudah tahu hukum, berharap tidak hanya orang kecil atau rakyat kecil yang dijadikan sebagai pelakunya yang harus bertanggung jawab, tapi siapa sih di belakang itu. Maka untuk itu saya berusaha berkoordinasi dengan teman-teman di Polda dan alhamdulillah direspon dengan sangat baik, sehingga mulai saat itu kami berani menentukan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab pelaku tindak pidana karhutla tersebut. Jadi di dalam korporasi ini ada dua bagian, di mana ada manajemen yang harus bertanggung jawab dan juga ada badan usaha itunya sendiri. Jadi di antaranya termasuk para pengurus yang dianggap sebagai bertanggung jawab untuk melakukan bagaimana menerima hukuman terhadap timbulnya karhutla tersebut. Kemudian tindak pidana korupsi, alhamdulillah dalam tahun 2020 kemarin ini ada 14 penyidikan yang naik Ibu, perkara tinggi itu dan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan baru 5, yang lain masih dalam proses. Jadi suatu kebanggaan bagi kami bahwa kami akan berupaya bagaimana melaksanakan tugas sebaik mungkin. Artinya seperti Dewi Keadilan itu Bu, kenapa matanya tertutup? Karena dia bisa tanpa melihat pun seorang perempuan itu bisa memberikan keadilan. Akhirnya karena dia tertutup matanya, pedangnya pun dibawa. Tapi jika dia mulai merasa bahwa matanya harus terbuka dan pedangnya diangkat ke atas, nah itu artinya bahwa harus dilakukan lebih keras lagi, artinya lebih diupayakan bagaimana tidak perlu dengan adanya suatu upaya yang preventif dulu awalnya, tapi tindakan yang betul-betul jadi ultimum remedium untuk bisa memidanakan para pelaku tindak pidana tersebut, baik tindak pidana umum, karhutla, ataupun pencucian uang, ataupun tindak pidana korupsi. Dari 14 kasus korupsi itu Bu, dari tahun-tahun yang dilalui oleh Kejaksaan Tinggi itu termasuk besar kan? Ya, enggak. Yang terbesar bukan? Itu, ya, kami dapat apresiasi juga dari pimpinan karena kita kan utamanya sesuai arahan dari Presiden Jokowi dilarang membuat kegaduhan. Jadi
tidak perlu diekspos ke media, tetapi pada saat nanti akan melimpahkan ke pengadilan itu boleh terbuka diberitakan pada media, bahwa dengan harapan bahwa yang pertama mungkin tidak akan mengganggu proses pelaksanaan penyidikan ataupun penanganan perkara tersebut. Yang kedua, bahwa di situ masih ada nanti jangan sampai pemerintahan yang terganggu gitu. Jadi intinya yang sudah juga ini mungkin sekalian kami bahas, mohon izin Ibu, kenapa kami harus menjarakan seseorang pada tahap penyidikan, karena di situ sudah tercantum dalam KUHP bahwa apabila terindikasi adanya kemungkinan yang bersangkutan akan terutama sekali menghilangkan barang bukti, kalau misalnya melarikan diri kan nggak mungkin, keluarga masih di sini semua rata-rata masih dalam statusnya PNS karena belum inkrah, belum ada putusan dipecat. Jadi pasti yang paling rawan adalah menghilangkan barang bukti. Jadi itulah kami perlu upaya bagaimana menyekolahkan di tempat lain, biar kami fokus dan teman-teman jadi saksi fokus, karena di sini memang tidak ada yang bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya dukungan. Artinya bahwa teman-teman jadi saksi pun sampai minta perlindungan ke LPSK Bu, karena merasa ada intimidasi atau ada gangguan-gangguan dari pihak luar yang dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Jadi mereka punya kesadaran sendiri, sudah tahu hukum. Para saksi yang kami undang itu langsung bersurat pada lembaga perlindungan saksi dan korban. Gitu. Itu yang terkait kasus yang terbaru di kita ya Ibu ya, itu latar belakangnya. Kalau sejauh ini kalau Ibu melihat di Riau ini kan kalau kita masyarakat tuh lebih banyak melihat di Kejaksaan Tinggi ini lebih menyoroti kasus-kasus pitsus ya Bu ya. Sepertinya 70% yang muncul ke permukaan itu dari Kejaksaan Tinggi itu adalah kasus-kasus pitsus, dalam hal ini korupsi ya Ibu. Kalau Ibu melihat seperti apa sih kasus korupsi yang ada di Riau ini? Mungkin lebih spesifik ya Bu. Kalau saya melihat sejarah, Ibu membaca sejarah karena ke belakang saya juga membaca dulu sebelum-sebelumnya memang ada beberapa periode pemerintahan yang tersangkut tindak pidana korupsi, sehingga sampai saya ingat waktu itu tahun berapa pernah dijadikan objek bahwa kota provinsi kalau ini dijadikan tempat pelaksanaan peringatan Hari Anti Korupsi dengan harapan mungkin KPK itu untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini korupsi itu harus dihilangkan, harus ditindak, jangan jadi budaya yang diteruskan. Jadi di sini kan seolah jadi budaya, dari gubernur yang satu pada yang lain semua akhirnya tertangkap jadi kasus korupsi. Nah, harapan kami juga ke depan adanya tindakan atau upaya dari kejaksaan ini untuk bisa mengerem atau meminimalisir kemungkinan adanya ke depan hal-hal yang sama, sehingga ada efek jerak bagi para pejabat-pejabat. Bentuk konkretnya apa Bu supaya muncul efek jerak itu? Tentunya kami tidak main-main dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Artinya bahwa bila mungkin Ibu pernah dengar Ibu Mia kejam, maka saya harus ikhlas menerima status itu karena memang nggak populer ya Bu jadi Kajati ya Bu. Kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu seperti itu. Artinya bahwa tidak ada sih dalam hati tindakan untuk kejam, tapi memang harus dilaksanakan sedemikian rupa ya. Intinya bahwa kita kapan bahwa ini tidak main-main, bahwa kami akan buktikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami ingin semuanya equality before the law, artinya semua kedudukannya sama di hadapan hukum. Siapapun dia, kalau nggak bersalah harus bertanggung jawab. Ibu Mia kejam, Tribuners, itu sebuah hal yang harusnya wajar ya Bu, diterima ya Bu, konsekuensi dari sebuah jabatan seperti itu kalau Ibu ya. Saya pernah dengar seorang wanita itu akan lebih tegas dari seorang pria. Tapi nanti kita bahas tempat yang lain saja Bu. Tapi mungkin itulah latar belakang ketegasan seorang wanita kadang belum tentu diterima dengan baik oleh pihak lain. Nah mungkin itu ya Bu yang membuat munculnya bahwa Ibu Mia kejam. Tidak jadi masalah lah Bu ya, namanya pekerjaannya Bu. Tapi saya melihat begini Bu, kasus korupsi apapun yang sudah kita lakukan jalan terus Ibu. Bahkan di masyarakat muncul ya nggak apa-apa itu kalau hitung-hitungannya masuk, tanda kutip ya Bu, hitung-hitungannya masuk. Saya korupsi segini, saya masuk penjara, masuk bui, keluarga terjamin, bla 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 bla, terus keluar masih ada duit, seperti itu. Dan itu sampai beberapa tahun running terus Ibu. Nah, tapi dengan ada satu hal yang saya lihat kemarin dengan Pak Burhanuddin,
sebagai jaksa agung itu melihat bagaimana pidananya jalan, perekonomiannya jalan. Seperti itu ya Bu ya. Makanya muncul saya baca di luar tadi kan ada follow the suspect, follow the money, follow the asset. Nah, kalau Ibu Mia melihatnya seperti apa Bu? Justru itu jadi panutan kami ya Bu, artinya bahwa pertama kita ingat pasal 4 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa pengemudian kerugian negara tidak menghapus pidana. Artinya bahwa meskipun yang bersangkutan etikat baik mengembalikan seluruh kerugian negara, tapi dia tetap harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Di kejaksaan punya mekanisme ada yang menjadikan keringanan, jadi unsur yang meringankan. Dia misalnya tidak akan bisa dipidana 20 tahun maksimal karena sudah menunaikan sepenuhnya misalnya. Nah itu, tapi tetap tahapannya bahwa dia punya kewajiban untuk harus bertanggung jawab. Nah kemudian yang kedua bahwa tidak ada pembedaan ataupun disparitas yang bisa menjadikan tindak pidana korupsi seperti Ibu tadi, nanti juga hitung-hitungannya masuk, keluarga tetap bisa menikmati gitu. Dan bahkan kalau menurut saya timbul adanya tindak pidana baru Bu, seperti contoh yang sudah yang di LP Nusa di Bandung itu di Sukamiskin, timbul tindak pidana baru dari aparat penegak hukum yang disuap, ada bribery oleh para terpidana dengan mendapatkan fasilitas yang luar biasa dan ada apartemen dan lain-lain. Dilakukannya dengan menggunakan uang yang dikorupsinya. Itu harus dipikirkan bagaimana kita mencoba untuk bisa jangan sampai justru rasa keadaan masyarakat tercederai. Jadi menurut saya kalaupun undang-undangnya sudah bagus sebaik mungkin dengan ancaman pidana yang luar biasa tinggi, bahkan ada ancaman maksimal pidana mati jika ada badan khusus, tapi kalau aparatnya lemah atau tidak bisa mempunyai hati nurani untuk bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas yang ada dalam tindak pidana tersebut, ya mungkin tidak akan jalan loh. Jadi untuk itulah memang kita seperti Pak Jaksa Agung selalu bilang bahwa hati nurani itu tidak bisa dibeli atau dibaca di buku manapun, tapi ya kembali pada diri kita sendiri, integritas moral yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana kita punya integritas, bagaimana kita mencoba menyikapi semua keinginan dari masyarakat agar rasa keadaan mereka terpenuhi. Kalau selama Ibu sebagai Kajati, untuk sampai kita tadi misal bagaimana memidanakan tersangka, ya kan? Terus juga bagaimana kita bisa menyelamatkan uang negara, kan begitu ya Bu ya? Selama 1 tahun ini ada kira-kira hitung-hitungannya Bu, apa sih yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi dalam hal pemidanaan dan juga dalam hal mengembalikan uang negara? Sejauh 1 tahun ini ya Bu? Kalau hitungan realnya memang enggak kurang hafal Ibu karena cukup banyak, jadi berupaya tentu bagaimana untuk selain ini juga kami selain menyita ataupun merampas apa yang menjadi hitungan dalam kerugian negara berdasarkan aparat yang berwenang dari BPKP ataupun BPK, tentu kami juga mengenakan denda Bu, denda terhadap apa yang sudah mereka lakukan itu. Jadi akhirnya seperti yang di Kejaksaan Agung kita lihat yang Jiwasraya kan sampai digugat juga Bu di pengadilan karena yang disita oleh tim penyidik melebihi jumlah dari nilai kerugian negara. Tetapi Pak Jaksa Agung punya perhitungan bahwa yang dirugikan adalah perekonomian keuangan negara, bukan jadi tanpa batas. Karena pada saat diinvestasikan itu berapa puluh tahun belakang tidak membayar pajak, terus tidak ada juga yang bisa diperoleh dari nilai-nilai keuntungannya, itu semua dihitung evaluasi malah jauh lebih tinggi dari nilai real kerugian keuangan negara. Ibu setuju dengan pemiskinan seorang terpidana? Setuju sekali, karena itu salah satu upaya untuk bisa memberikan efek jerak seperti itu. Sudah ada terjadi di Riau ini Bu? Di Riau karena baru mulai sekarang Bu, insya Allah nanti kita upayakan bagaimana bisa memenuhi target sesuai itu, tapi dengan harapan bahwa tetap kita harus sesuai dengan SOP kami Bu, bahwa kita tidak semena-mena memang dianggap kejam itu dan karena kutip kejamnya karena melaksanakan undang-undang, bukan kejam karena kesewenang-wenangan ataupun penyalahgunaan kewenangan malah nantinya. Ya, karena kan katanya korupsi itu kan biasanya tidak berdiri sendiri. Bisa ada karena kerja sama pihak luar, tetapi juga ada dorongan. Selain dari ada kesempatan. Nah, dorongan itu kalau tadi pemiskinan setuju, kalau dengan ada yang bicara bahwa anggaplah bahwa seorang yang melakukan korupsi itu laki-laki. Ada wanita di balik itu yang kira-kira punya andil untuk korupsi. Gimana Bu?
nanti itu kan ada bisa digali ada peran serta nanti di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Orang yang melakukan dianggap itu sudah melakukan perbuatan, ancaman pidananya sama dengan pelaku utamanya. Jadi jangan main-main, meskipun dia merasa sebagai aktor di belakang ataupun yang hanya serta-merta memberikan fasilitas ataupun memberikan saran ataupun mengikuti tindakan. Nah itu kalau tidak bisa bertanggung ya harus dia kenakan itu. Ada sudah contoh kita di Riau ini? Di Riau yang sudah lewat ada Bu, ada. Ya sudah termasuk yang di ini Bang Rio Kepti itu yang itu juga yang sudah selesai, sudah putus. Terus ini nanti yang kita lihat yang sudah masuk dalam penetapan tersangka kemarin yang di Jalan di Kampar juga sudah. Oke. Jadi pada dasarnya hukum itu tidak mengenal gender ya Bu? Ya, tidak. Tidak mengenal gender. Walaupun kita punya simbol kejaksaan itu adalah perempuan ya Bu ya? Ya. Sama seperti dengan Ibu, sama dengan pertanyaan penguji waktu saya seleksi itu, bagaimana nanti kalau suatu saat jadi pimpinan menempatkan seseorang, apakah lihat perempuannya apa tidak? Pak, saya bilang lihat profesionalisme dan integritas moralnya. Gitu, ya. Oke Bu, salah satu seperti yang Ibu bilang tadi, keberhasilan dari Kejaksaan Tinggi itu adalah faktor utama sebetulnya ada pada jaksanya, pada jaksanya. Kita sudah melihat contoh, ya kan, bisa dibilang kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan itu turun ya Bu. Ya, banyak kasus contoh di Riau kita sudah merasakan, kasus yang kemarin pada saat Ibu sudah menjadi Kajati, kasus di Inhu ya Bu ya. Nah seperti itu. Ibu melihatnya kenapa kok itu bisa terjadi? Ya, pertama tentu saya kecewa sekali ya Bu. Ibarat punya anak 12 kan ada 12 kejari. Memang tidak semua anak itu bisa kita awasi satu-satu setiap hari 24 jam. Jadi awalnya seperti itu kami tahu bahwa dari hasil verifikasi pengawasan memang ini dalam sejarah mungkin tercepat penanganan perkara perbuatan tercela ini. Dalam 2 hari kami tingkatkan ke kasus, jadi inspeksi kasus Bu, dan kita tetapkan dia sebagai yang harus jatuhi hukuman disiplin. Mereka itu berenam itu, dan kami segera limpahkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung merespon segera ditingkatkan ke penyidikan karena adanya dia yang dirugikan pihak yang dirugikan, sampai akhirnya jadikan tersangka tindak pidana korupsi. Nah, kami justru ingin memperlihatkan pada teman-teman media ataupun teman-teman masyarakat, kita tidak akan menutupi. Saya akan saya buka, akan saya coba telusuri, akan saya dalam waktu yang paling singkat sampai jam 4 pagi kami memeriksa ke 16 saksi itu Bu. Maraton ya? Iya, dalam 2 hari itu, dan kita tidak menutupi. Justru kalau kita menutupi kita keliru, kita salah. Itu perbuatan yang betul-betul tercela, yang memenuhi menyakiti rasa marwah dari kejaksaan. Akhirnya ya kami berusaha untuk bisa memberikan pada masyarakat bahwa ini suatu edukasi bagi kami, dan kami jadi tidak boleh terpuruk, harus tetap bangkit bahwa itu hal yang tidak bisa kita tiru, dan kita tunjukkan kepada masyarakat akan ditindak dengan tegas, tidak akan kami biarkan, tidak akan kami lindungi, kami segera memberikan hukumannya seperti itu. Ada cara untuk menghindarkan lagi terjadi hal-hal bahwa kejaksaan terlibat dalam tanda kutip korupsi itu? Itu yang pertama, jadi cambuk buat semuanya Bu, karena mereka terperangah semua kejadian seperti itu, dan akhirnya sejak itulah kami mulai memperketat dan mengevaluasi setiap ada kegiatan apapun harus dilaporkan secara berjenjang, termasuk bidang-bidangnya. Kemudian yang kedua, jika masyarakat ada ingin menyampaikan laporan tapi takut, maka itu kan buka portal yang secara online bisa langsung diadukan. Jadi seperti contoh yang pernah datang juga ke kejaksaan dari sini ke bidang pengawasan, mereka datang kami klarifikasi. Jadi asal dengan jelas mencantumkan nama, alamat, pasti akan kami undang pelapor itu Bu, akan kita klarifikasi. Jadi mereka punya hak untuk bisa mempertanyakan sampai sejauh mana sih laporan kami ditindaklanjuti. Nah, di sini kan banyak sekali laporan hanya sama kertas tanpa nama jelas. Karena belum menjadi habit Ibu, karena kita punya sejarah panjang ya Bu. Bagaimana kalau kita melapor, kita takut malah terjadi suspek, ya kan? Itu yang dikhawatirkan masyarakat. Berubah zaman Bu, insya Allah. Ya. Kami dengan tangan terbuka tentu sangat menerima evaluasi ataupun kritik dan saran dari masyarakat. Oke. Ibu Mia, tadi saya masih tergelitik sih sebetulnya.
dengan sebutan Bapak Ibu Mia kejam. Tapi bagi saya nggak apa-apa sih Bu. Siap, Bu. Hukum itu kan kita nggak ada orang yang kebal hukum, ya kan semuanya sama di mata hukum. Jadi dia mau laki-laki, mau perempuan, mau dia 1 perak yang dikorupsi, sampai yang tak terhingga pun ya tetap harus kita lakukan ya Bu ya. Nah seperti juga tadi ada bahwa seorang wanita itu bisa lebih tegas dari laki-laki. Karena apa? Saya pernah ngobrol itu kalau laki-laki mereka beda pendapat atau seperti apa, itu bisa jadi begini Bu. Ya kan? Kalau dengan wanita itu katanya agak beda. Nah, tinggal terkait dengan wanitanya sendiri mau seperti apa dia. Nah, kalau saya melihat Ibu sebagai, kata orang juga ada satu lagi bahwa selalu ada yang pertama. Nah, Ibu Mia ini kan yang pertama menjadi Kajati perempuan. Sorry, bicaranya perempuan Kajati. Ini kalau dibalik-balik agak beda, Bu. Iya, ini di Riau. Kita bicara dalam skop Riau. Ibu melihatnya seperti apa? Itu sebuah komplimen kah, sebuah tantangan kah, atau seperti apa, Ibu? Itu sesuatu yang berat, Bu. Berat ya? Tantangan yang luar biasa. Ini masyarakat menunggu apa sih yang bisa saya lakukan. Jadi betul-betul sesuatu yang berat untuk dilaksanakannya, karena jadi tantangan dan juga saya harus berkiprah, saya harus bisa berbuat sesuatu atas nama institusi untuk kepentingan masyarakat. Jadi kira-kira kan kalau tantangan berat berarti harus ditangani dengan serius ya Bu. Betul. Ya. Ibu menyiapkan dirinya seperti apa sih Bu? Ya, menyiapkan diri tentunya kalau saya prinsipnya jangan pernah berhenti untuk belajar, itu prinsip saya selalu itu. Jadi kebetulan saya juga menjadi pengajar di beberapa universitas. Saya sampaikan pada mahasiswa saya bahwa prinsipnya itu jangan pernah berhenti belajar. Di satu ini saya masih belajar. Saya pertama belajar mempelajari, mengevaluasi sebelum saya seperti apa. Bahkan sampai saya sedih juga ada anggapan kejaksaan tidur terus. Jadi makanya saya harus berusaha untuk bisa membangkitkan bahwa ini kejaksaan ada gitu. Kejaksaan ada, dan juga selama ini juga Bu, kami tidak hanya yang sifatnya represif atau tindakan, tapi ada juga yang preventif, pencegahan. Misalnya teman-teman di Datun melaksanakan kegiatan pendampingan untuk semua proyek-proyek strategis nasional maupun khususnya yang kemarin dalam pelaksanaan refocusing anggaran terkait dengan COVID. Ya, mereka kita dampingi semuanya, berusaha untuk bisa didampingi untuk bisa meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan dalam sejauh ini penggunaan anggaran. Kita sedikit menyimpang dikit. Saya sih sebenarnya pengen nguliknya tentang Tribunus, saya itu pengen ngulik siapa sih Bu Mia. Tapi karena bicara tentang penggunaan anggaran, kita balik lagi sedikit lah Bu. Gimana sih serapan anggaran untuk di anggaran COVID ya? Untuk di Riau ini, kan kejaksaan ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah pengawasan, pengawalan anggaran, pelaksanaan dari penggunaan anggaran. Seperti apa Bu penggunaan anggaran COVID kita di Riau ini? Untuk intern kami sendiri ada surat edaran dari Jaksa Agung dalam mana kami mekanismenya melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap refocusing anggaran tersebut. Kemudian di daerah kami diimplementasikan bersama-sama dengan BPKP Bu. Jadi ada aplikasi yang diterbitkan oleh BPKP, tentunya dengan kaidah hukum yang sudah kita formulasikan. Jadi hal ini ke depan nanti itu teman-teman atau masyarakat di daerah itu tidak akan ada lagi yang tidak mendapat haknya karena sudah ada aplikasi dari BPKP. Kan kemarin sebelum adanya pendampingan dari kami, bahkan masyarakat mengeluhkan yang seharusnya dapat bagian, dapat haknya tidak sampai. Nah ini kan ada melalui sistem, jadi sudah terkendali. Terus yang kedua, untuk penggunaan anggaran refocusing anggaran tersebut juga ada evaluasinya Bu. Dan kita misalnya saat ini dibutuhkan thermoscanner karena sangat dibutuhkan oleh seluruh instansi, bahkan seluruh lembaga, bahkan masyarakat kecil pun. Akhirnya harga thermoscanner itu naik, meningkat jadi dari biasanya 500 jadi 2 juta. Misalnya itu bagaimana kita melakukan kegiatan pendampingan pada teman-teman di satker-satker, tidak bisa hanya sekedar membelanjakan uang yang ada, tapi harus jadi selalu koordinasi dengan pemerintah ya dalam hal ini ya. Ada semua, jadi semua aturan dari ketentuan peraturan dari perpresnya semua harus diterapkan. Tidak bisa mentang-mentang karena hanya untuk bisa mencegah COVID bisa lakukan apapun mungkin, tidak bisa seperti itu. Tetap ada aturan hukum yang harus ditegakkan.
Saya tuh ngebayangin kerjaan Bu Mia nih penuh nih. Kayaknya waktu 24 jam jangan-jangan nggak cukup ya Bu ya. Kalau ada sampai ada waktu 27 jam Tribuners, kayaknya Bu Mia nih perlu seperti itu. Karena Riau termasuk salah satu sorotan ya Ibu terkait penanganan terutama Pitsus. Mungkin Bu Mia sudah sangat memahami ini. Kira-kira kesibukan dari waktu yang habis itu pengaruh nggak sih dengan kehidupan keluarga Ibu Mia? Kebetulan kami agak jauh. Saya bisa fokus bekerja di sini. Kalau tiap weekend saya pulang ke Jakarta, anak-anak dan suami di Jakarta. Jadi di sini juga memang kalau seperti Ibu bilang tadi 24 jam mungkin tidak cukup, tapi alhamdulillah kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Saya masih bisa mengajar, Bu, masih bisa menulis juga. Jadi berusaha untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, untuk keluarga sih memang pada saat pulang ke rumah itu sejak COVID ini Bu, kami serumah nih ada aturan dari suami tidak boleh keluar rumah kecuali seperti saya ke bandara. Oh, jadi di kerangkeng kalau lagi pulang ya. Jadi kami memfasilitasi anak-anak, misalnya mereka selalu didatangkan guru-guru pendamping karena saya kan jauh, karena kebanyakan kan daring semua ini kan. Anak masih kecil ya Bu? Ada yang masih SD. Oh, yang paling tua? Sudah kuliah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ininya akhirnya pada saat di rumah itulah semua kita berusaha untuk bisa bermain, memasak ataupun makan-makan di rumah semuanya. Tapi kita fasilitasi dengan suasana seperti di restoran atau jadi anak-anak merasa nyaman dan tidak jenuh. Jadi nggak bawa urusan kantor dong ya? Oh enggak. Saat itu tabu ya itu ya, nggak boleh ya? Enggak, tapi tetap aja. Dan pelaksananya tetap saja sih. Tetap saja karena kan sekarang menggunakan handphone masih bisa. Kan kayak office Bu. Sudah ya office masih ada surat yang mendadak harus segera saya tindak lanjuti, saya disposisi ke siapa bisa dibuka di handphone. Jadi orang rumah terutama suami tidak tahu kalau saya lagi kerja. Kira-kira Ibu kalau untuk penggunaan ini kan kalau yang jadi kepala di kejaksaan ini kan seperti kita bilang sibuk, tekanan tinggi, kiri kanan depan belakang, menghilangkan stresnya seperti apa Bu? Itu pasti stres kan? Ya. Nah, kira-kira olahraga sih Bu, kalau olahraga apa Ibu? Olahraga kalau di rumah dengan anak-anak berenang, di rumah dengan anak. Kalau ada waktu saya masih bisa jalan, kan kalau sekarang lagi pandemi ini tidak bisa keluar rumah ya. Oh, bersama keluarga. Tapi kalau di sini Bu, selama masih kita di Riau? Kalau di sini paling treadmill Bu yang rutin setiap hari ya. Apa Bu? Treadmill. Oh, treadmill di rumah, tapi tidak di luar ruang. Enggak, di dalam kamar. Karena pandemi? Ya. Kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi sih masih bisa jalan. Oke, Tribuners, ini Bu Mia seperti yang kita bilang tadi, ini orangnya sibuk. Ini alhamdulillah Ibu sudah mau meluangkan waktu bicara dengan tribunpekanbaru.com dalam acara Tribun Newsmaker. Ini mungkin saya juga ingin mengatakan pada Ibu, ada tulisan saya dulu waktu saya disertasi S3 sudah dibukukan dan waktu itu sempat dijual di Gramedia, cuma sekarang sudah nggak diperpanjang. Saya ingin berikan kenang-kenangan pada Ibu bahwa saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman semua, sesibuk apapun kalau kita masih menyisihkan waktu pasti akan bermanfaat. Misalnya seperti itu kan, seperti saya naik pesawat, jika ada ide ataupun apa yang bisa ini, kadang-kadang saya di atas kertas tisu saya menulis itu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang ya Bu, semua dipakai ya. Sudah ada handphone ya, alhamdulillah bisa meskipun di offline tapi masih bisa ngetik gitu. Jadi teman-teman sudah saling biasa berkomunikasi dan saya ingin membagi pada teman-teman media yang selalu jadi sahabat saya di sini karena tanpa mereka saya tidak akan pernah jadi apa-apa Bu. Saya merasakan sekali peran serta media luar biasa termasuk Tribun yang media terpercaya di Riau ini. Amin. Ya. Jadi saya jika ada suatu kegiatan, saya selalu membuat suatu resume ataupun intisari kegiatan tersebut saya share ke teman-teman sehingga mereka tinggal mengembangkan. Jadi akhirnya timbullah rasa saling memiliki. Jadi pasti udah lama nggak muncul ditanya, Bu nggak ada kegiatan. Jadi akhirnya itulah saling merasakan saya besar karena media seperti itu yang saya tentu dalam kesempatan ini pada Tribuners saya juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya selama ini yang tidak pernah saya lihat tapi saya rasakan tentunya. Satu hal Bu mungkin yang perlu disampaikan ke Tribuners, Ibu Mia sebagai perempuan dan juga Ibu Mia sebagai Kajati, bagaimana kita supaya tidak muncul korupsi di lingkungan kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat besar. Kepada Tribuners tentunya saya ingin menyampaikan pesan selain tadi mentaati aturan untuk mencegah adanya ancaman hukuman, saya ingin juga menghimbau pada semua usia produktif dari teman-teman Tribuners
agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu tidak akan pernah kembali. Jadi seperti yang saya lakukan, ada sedikit waktu saya upayakan dengan memanfaatkan dengan mencoba menulis atau apapun, silahkan, tergantung dari bagaimana hobi dari Tribuners yang ada. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sebagai sesuatu yang berharap bisa bermanfaat tentunya bagi teman-teman di Tribuners. Ini sampaikan tulisan saya dari hasil disertasi waktu saya menempuh kuliah S3. Sudah jadi buku, semoga bisa bermanfaat untuk Ibu tentunya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti ini kalau di kita biasanya Ibu di Tribun itu media itu biasanya suka ngambil materi-materi itu sebagai bahan rujukan. Semoga ini bisa menjadi salah satu acuan. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Tribun Pekanbaru dalam acara Tribun Newsmaker. Kami banyak-banyak berterima kasih, hatur nuhun pisan. Kita tutup acara ini. Oke Tribuners, inilah perbincangan kita tadi dengan Ibu Mia Amiati dalam acara Tribun Newsmaker. Terima kasih atas perhatian Tribuners dari waktu yang diluangkan. Kita tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.